Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila dari jurusan Akuntansi Syariah 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi organisasi nirlaba untuk memenuhi tugas individu saya pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, apa itu akuntansi organisasi nirlaba? Berikut saya akan jelaskan tentang organisasi akuntansi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang berdasarkan pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba moneter. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, dan klinik publik. Organisasi politis bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, serta museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Berikut beberapa ciri-ciri organisasi nirlaba. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Bagaimana sih konsep akuntansi organisasi nirlaba? Nah, di Amerika Serikat, Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara efektif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan namun mempunyai kepentingan. FASB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba non-pemerintah, sementara US Government Accounting Standard Board (GASB) menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan federal. Konsep dasar akuntansi nirlaba di Indonesia, Departemen Keuangan RI membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Organisasi penyusunan standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di Amerika Serikat atau Komite Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena karakteristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberikan pelayanan pada masyarakat terhadap mengharapkan laba, dan mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pemerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai. Selanjutnya, bagaimana kondisi organisasi nirlaba di Indonesia? Di Indonesia, sebagian besar organisasi non-profit dalam keadaan lesu darah. Mereka sesuai dengan namanya kebanyakan miskin dana. Perbedaan mencolok terlihat dengan organisasi non-profit yang memiliki induk di luar negeri. Kondisi ini sudah pasti memberi pengaruh terhadap kuantitas dan kualitas dari gerak roda organisasi. Seharusnya organisasi non-profit tidak jauh beda dengan organisasi profit. Harus memiliki mission statement yang jelas, fokus, dan aplikatif. Pernyataan misi organisasi sebaiknya sederhana dan mudah dipahami oleh stakeholder organisasi. Kelemahan dari organisasi nirlaba Indonesia adalah tidak fokusnya misi. Sering misi dibuat dengan pilihan kata yang mengambang dan dapat multitafsir. Kalau kita sortir berdasarkan kata, maka kata yang paling banyak muncul barangkali kata sejahtera, adil, merata, berkesinambungan. Misi ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang biasanya akan menjadi makin luas dan tidak fokus. Kondisi ini juga berimbas pada rancangan struktur organisasi nirlaba Indonesia. Struktur organisasinya memasukkan semua bidang, rata-rata memiliki lebih dari 20 bidang. Bagaimana laporan keuangan organisasi nirlaba? Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya standar ini, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.
Apa tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba? Yang pertama adalah menilai kemampuan perusahaan, yang kedua menyajikan informasi. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan beberapa informasi. Menurut PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45, laporan keuangan entitas nirlaba meliputi: yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan bisnis nirlaba dibuat untuk menyediakan informasi mengenai aktivitas kewajiban dan aktivitas bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua, laporan aktivitas. Laporan aktivitas dibuat untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas berfungsi sebagai penyediaan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas bisnis nirlaba disajikan sesuai PSK AK nomor 2 dengan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pendanaan, penerimaan kas dari donatur yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Penerimaan kas dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktivitas tetap, atau peningkatan dana abadi serta bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Yang kedua, pengungkapan informasi dengan laporan arus kas. Organisasi dapat memberikan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas seperti sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang organisasi akuntansi nirlaba. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.